Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sampai pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang zakat perdagangan atau akrab dengan istilah zakat perniagaan. Nah, seperti apa itu zakat perniagaan atau perdagangan itu? Kita simak pembahasannya berikut ini. Zakat perdagangan adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari harta perniagaan yang tentunya setelah memenuhi kriteria-kriteria pada zakat perdagangan. Atau bisa kita definisikan kullu ma yu'addu lil bai' wasyira' bi qasdir ribhi. Ya, setiap sesuatu yang digunakan atau dianggap atau dipergunakan untuk jual beli. Ya, dengan tujuan bi qasdir ribhi, memperoleh profit, memperoleh margin atau memperoleh keuntungan. Nah, itu adalah definisi tentang perniagaan atau zakat perdagangan. Nah, harta niaga itu apa? Harta niaga adalah aset, aset modal yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga pada zakat perdagangan ini ada dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah unsur bisnis atau unsur memperjualbelikan. Ya, itu yang pertama. Ya, seseorang misalnya memperjualbelikan tanah misalnya, atau memperjualbelikan misalnya bantal, guling sebagainya, atau mungkin sepeda lain sebagainya. Ada hal yang diperjualbelikan, ada kegiatan jual beli di situ. Ya, itu pertama. Kedua, kegiatan jual beli atau bisnis tersebut memiliki tujuan memperoleh margin atau keuntungan. Nah, kalau jual beli ini tidak mengharapkan keuntungan atau malah justru disedekahkan, tidak lagi menjadi istilah zakat perdagangan, nantinya kan menjadi suatu hal yang lain. Sehingga unsur yang harus ada pertama adalah bisnis, ada aktivitas jual beli, dan kedua adalah memperoleh keuntungan. Kita lanjutkan. Adapun landasan hukum kaitan dengan zakat perdagangan itu cukup banyak. Terkait hal ini adalah bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 267. Secara umum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan seterusnya. Bahwa hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk. Nah, harta jual beli sudah pasti dapat dipastikan itu adalah apa yang dikeluarkan dari perut bumi. Ini menjadi salah satu dalil secara umum yang menjelaskan jadi landasan hukumnya. Namun apabila kita lihat di penjelasan tafsir, di sini saya contohkan surat tafsir At-Tabari, bahwa ketika menjelaskan maka sabtum di sini al-qaul fi ta'wili qaulihi min thayyibati maka sabtum, dari penggalan ayat tersebut dimaknai bahwa zakku min thayyibin maka sabtum bitasurrufikum, keluarkanlah, bersihkanlah, zakatkanlah min thayyibin, dari harta-harta yang baik, thayyiban yang baik, maka sabtum bitasurrufikum, apa yang kalian cari. Apa itu? Imma bitijaratin, apakah itu perdagangan, imma bisinaatin, apakah itu dengan industri misalnya, minadzahab wal fiddah, dan lain kaitannya dengan emas dan perak. Begitu. Nah, kemudian apa ilat? Apa yang menjadi alasan aset dagang ini perlu dizakati? Nah,
hampir sama seperti zakat emas dan perak, yaitu sama-sama memiliki nilai an-nama atau produktif. Ribhu tadi itu, keuntungan itu. Ya. Nah, kemudian, apa perbedaannya antara emas perak dan harta dagang? Ya, kedua-duanya memiliki irisan yang sama, yaitu sama-sama modal. Hanya bedanya, ya, kalau menurut Dr. Oni Sahroni ya dalam bukunya itu menjelaskan bahwa keduanya memiliki perbedaan, yaitu ketika nakdain ini adalah emas dan perak, itu tidak dikelola. Ya, dia diam saja. Dia didiamkan misalnya di lemari atau di brankas ya. Dia menghasilkan produktivitas. Tapi kalau tijarah, aset dagang, dia dikelola. Ya, dia dikelola sehingga ya bisa disimpulkan bahwa benda aset dagang itu jauh lebih harus lagi untuk dizakati. Mengapa? Karena dia dikelola, dia sudah diniatkan, gitu ya. Dia sudah punya mindset di awal ketika dia dagang pasti ingin memperoleh margin keuangan, keuntungan. Berbeda dengan nakdain emas dan perak, yang mana dia didiamkan begitu saja, dia sudah memberikan keuntungan produktivitas. Oleh karena itu, dari sini dapat dikatakan bahwa justru aset dagang jauh lebih kental lagi nuansa zakatnya gitu, karena memang dia sudah dikelola begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalil berikutnya, atau mungkin ini penjelasan tambahan dari tadi, riwayat dari Samurah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna, memerintahkan kita an nukhrija shadaqata minal ladzi nu'addu lil bai'. Ya, ini hampir mirip seperti definisi di awal ya. Kami diperintah, kata Samurah, mengeluarkan zakat dari barang yang siap untuk dijual belikan. Nah, adapun syarat wajib zakat perniagaan, ya di sini ada 3. Pertama, mencapai nisab, mencapai batas minimal. Nah, ini 85 gram. Mengapa disamakan dengan emas dan perak? Ya karena tadi itu memiliki kesamaan, sama modal. Kedua, haul, mencapai haul. Namun, di sini ulama berbeda pendapat. Kalau Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkan haul, tapi kalau zakat emas dan perak, ulama sepakat harus ada haul. Ketiga, dikurangi utang dan kebutuhan mendesak. Jadi aset dagang itu tidak murni harus langsung dihitung kalkulasi, tapi harus dikurangi dulu dengan gaya gaji dan produksi dan lain-lain. Sehingga rumusnya adalah modal yang diputar, modal awal, kemudian keuntungan yang didapat ya selama 1 tahun, ya, kemudian piutang yang semestinya kita dapat dari orang lain, dikurangi hutang dan kerugian. Nah, baru dikalkulasi 2,5% seperti zakat emas dan perak. Nah, masuk pada soal latihan. Ibu Rudi seorang pedagang kelontong misalnya. Dia membuka warung, modal utamanya 10 juta. Setiap bulan, Ibu Rudi mendapat keuntungan 2,5 juta. Usahanya dimulai sejak Januari 2019. Setelah setahun berlalu, beliau punya piutang yang bisa dicarikan sebesar 5 juta. Utang sebesar 4 juta, nah berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Nah, kita masuk ke sesuai rumus. Modal yang diputar 10 juta. Keuntungan 2,5 juta kita kalikan 12 karena 1 tahun. Kemudian ditambah lagi 5 juta yaitu piutang. Kemudian dikurangi 4 juta karena mempunyai hutang. Setelah dijumlah 41 juta dikalikan 2,5% bulannya Hijriah, maka zakat niaga perniagaan yang harus dibayar oleh Ibu Rudi sebesar Rp1.025.000. Sampai di sini. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.